Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Selampari TV, kali ini Rajab akan menemani pemirsa Selampari TV dalam program Ini Sekolahku. Ya, untuk kali ini Rajab sedang berada di salah satu sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata Nasional, yakni pada tahun 2014 mendapatkan predikat Adiwiyata di tingkat kabupaten, dan di tahun 2015 mendapatkan Adiwiyata di tingkat provinsi, dan yang lebih menariknya lagi mendapatkan predikat Adiwiyata di tingkat nasional pada tahun 2019. Oke, untuk mendapatkan predikat Adiwiyata sendiri ini tidak mudah karena sekolah itu harus bernuansakan asri, sehat, dan bersih. Selain itu, untuk di sekolah SMA Negeri 10 Trawas ini baru-baru ini mendapatkan gelar sekolah rujukan. Ya, untuk SMA Negeri 10 Trawas ini sendiri sebelumnya mempunyai gelar hanya SMA Negeri Trawas saja. Oke pemirsa Selampari TV, ikuti saya terus untuk berkeliling di salah satu sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sendiri. Ikuti saya terus di Ini Sekolahku. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Dari Selampari ya? Iya Bu, tadi udah berkeliling-keliling dari tadi. Oke, silakan dulu. Terima kasih Bu. Ya Bu, bisa Ibu sampaikan Bu kepada pemirsa Selampari TV Bu. Kita sekarang ini kan sekolah kita mendapat sekolah predikat yang mendapatkan predikat Adiwiyata tingkat nasional itu Bu. Pasti tidak mudah kan Bu untuk sampai titik ini Bu. Bisa Ibu jelaskan Bu? Jadi kami awali awal bisa dapat Adiwiyata Nasional itu kita ngikuti dulu tahapan dari bawah. Jadi mulai tahun 2014 itu sekolah kita ini ikut kegiatan lomba Adiwiyata tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Alhamdulillah secara berturut-turut itu 2014, 2015 dan 2016 sekolah kita ini nomor 1 terus. Nah, dari tingkat kabupaten diusulkan untuk mengikuti lomba Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah di tingkat provinsi kita ini menjadi peringkat kelima se-Sumatera Selatan. Tahun 2017, saat itu kita ngambil hadiahnya di Muarainim. Oh, jauh juga ya Bu. Jauh juga. Nah, setelah itu dari provinsi kita disuruh menyusun lagi berkas untuk mengikuti kegiatan lomba Adiwiyata Nasional. Tingkat nasional ya Bu. Baru tahun 2018 kita ngusul juga, nggak dapet itu. Nah, baru berhasil di tahun 2019 lalu. 2019. Alhamdulillah Adiwiyata Nasional itu baru bisa kita raih setelah mengikuti 3 kali. 3 kali. Ya, sudah 3 kali. Jadi capek loh. Ya Bu, untuk mendapatkan predikat Adiwiyata tingkat nasional itu Bu, apa saja persiapan dari pihak kita itu Bu? Aduh, kalau persiapan berkas itu mungkin sebesar bantal itu. Karena semua dari seluruh mata pelajaran itu seperti kita mau akreditasi sekolah. Jadi persyaratan guru-guru juga ya, RPP, visi misi sekolah itu harus berkaitan dengan kegiatan lingkungan hidup. Jadi tidak mudah sebenarnya tuh. Iya Bu, untuk baru-baru ini Bu, saya dapat kabar Bu, sekolah kita ini mendapat predikat sekolah rujukan itu. Itu gimana ceritanya itu Bu? Nah, sebenarnya sekolah rujukan itu sudah lama kita impikan ya. Pernah kalau mau menuju ke sekolah rujukan itu penilaiannya kemarin
harus dulu sekolah model. Jadi sekolah model dari LPMP, Ya. sudah itu harus menjadi sekolah berstandar nasional, baru dia sekolah rujukan. Nah, tahun 2018 kami ada itu dari Direktorat Jakarta itu datang ke sini supervisi untuk sekolah rujukan nasional. Itu Pak Hamzah dan Pak I Gede dari Palembang. Nah, kami tunggu-tunggu itu rupanya belum dapat kita ini. Nah, program sekolah rujukan nasional sekarang dikembalikan ke provinsi. Nah, alhamdulillah tahun ini tadi sekolah rujukan nasional, sekolah rujukan itu dapat, tapi bukan yang tidak nasional lagi, tapi seluruh provinsi mempunyai program sekolah rujukan. Sekolah rujukan. Tapi tak mudah juga itu. Banyak rintangan juga ya, Bu? Banyak juga, karena yang nilai itu adalah ya pengawas-pengawas pembina yang ada di provinsi Sumsel. Jadi benar-benar sekolah yang ada apa itu, Bu? Ada pilihannya langsung itu ya, Bu? Dia bukannya hadiah itu, jadi kita ini memang betul-betul 2 hari malah kita kemarin itu penilaiannya itu. Ya Bu, untuk sampai saat ini Bu, ini kan udah mau masuk pelajaran baru itu, gimana Bu siswa kita sendiri Bu? Alhamdulillah, kalau pendaftar ini mungkin sudah hampir 300. 300 juga? Ya, hari Rabu belakang itu sudah tes. Karena tes kita di sini mengacu pada syarat-syarat sekolah rujukan kan, ada tahapan-tahapannya, dan alhamdulillah kemarin sudah kami umumkan, dan hari ini anak-anak sudah mulai registrasi. Oke, ya Bu, untuk di sekolah kita sendiri ini Bu, kita lihat kan ini masih nuansanya asri dan alami itu dari mana kita kok bisa berpikiran untuk bikin sekolah seperti itu Bu? Nah, kan sekarang kita sekolah ini satu-satunya SMA yang full day school di Musirawas ini. SMA yang full day school. Dari tahun 2017 kita sudah full day school. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Ditambah lagi kita ini sekolah berwawasan lingkungan. Ditambah lagi kita ini gelarnya sekolah sehat. Jadi kalau sekolah full day school mulainya jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, yang buat kita nyaman itu kan lingkungan. Lingkungan. Kalau lingkungan kita ndak asri, kayak mana kita mau nyaman sampai sore di sini kan? Suntuk pasti. Nah, karena sebagian sepertiga hidup kita di sini. Oh iya. Nah, 8 jam kan? 8 jam di rumah, 8 jam istirahat, tidur. Jadi berbagai usaha untuk membuat sekolah ini menjadi nyaman, asri, dan hijau. Ya, pasti asik juga kalau bersekolah di sini ya Bu. Ya, insya Allah, tapi di dusun. Ya Bu, untuk persiapan kita sendiri Bu, untuk menghadapi pelajaran tatap muka ini sendiri Bu, PTM, ya ini kepercayaan dari provinsi, dari sejak provinsi itu menuju SMA Terawas ini menjadi contoh atau SMA satu-satunya yang melaksanakan PTM untuk bulan Juli itu nanti. Nah, jadi kita siap. Siap ya Bu. Oke. Siap. Oke, pemirsa Selampari TV, jadi sudah banyak juga Ibu ini jelasi apa sih itu adiwiyata tingkat nasional itu, dan juga banyak fasilitas yang menarik di sekolah ini. Jadi untuk kalian yang ingin mencari nuansa sekolah yang masih asri, bersih, dan sehat, pastinya di SMA Negeri 10 Trawas. Oke pemirsa Selampari TV, untuk selanjutnya kita akan membahas program unggulan kewirausahaan di SMA Negeri 10 Trawas ini. Dan kita akan bincang-bincang santai bersama Ibu Eva Siska Larasati.
Halo Ibu, Halo apa juga. kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita lagi apa di sini Bu? Kita di sini lagi lihat ini seni decoupage yang sudah dibuat oleh anak-anak kita. Ini ada beberapa macam seni decoupage-nya. Ini salah satu pot yang sudah kita buat. Ini contoh-contohnya. Oke. Ya. Oke pemirsa Selampari TV, kali ini kita sudah bersama Ibu Epa. Dan Ibu Epa akan menjelaskan program unggulan kewirausahaan di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas ini. Oke Bu, bisa Ibu jelaskan Bu kepada sahabat Selampari TV kita Bu? Iya. SMA Negeri Terawas ini memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya program unggulan kita adalah program kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Program kewirausahaan ini tujuannya adalah untuk melatih dan meningkatkan kreativitas warga sekolah, khususnya peserta didik, sehingga mereka nantinya akan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas. Karena mereka sudah memiliki keahlian dan keterampilan selama mereka menjadi siswa di SMA ini. Salah satunya melalui kegiatan kewirausahaan yang ada di sekolah kita. Oke, untuk di sini sendiri ini ada apa aja Bu? Di sini Bu, kita lihat Bu. Ini seni decoupage. Oh, decoupage ya. Kemudian selain seni decoupage ini, kita juga ada pembuatan kain jumputan. Oh, kain seperti jumputan ini ya, Bu? Ini Ya. kain jumputan. Nah, ini. Kemudian kita juga ada pembuatan gantungan pot seperti ini. Gantungan pot, ya. Gantungan pot seperti ini. Sehingga nanti kita kasih pot yang sudah dibuat seni decoupage. Jadinya seperti ini, Dek. Oh, jadi seperti ini ya, Bu? Ya, ini gantungannya. Ya, Bu, untuk di sini sendiri kita udah pernah ikut perlombaan belum, Bu? Sudah. Di SMA Negeri Terawas ini ada yang namanya eskul KIR dan kewirausahaan. Oh, kewirausahaan ya, Bu. Banyak lomba yang sudah pernah kita ikuti yang berkaitan dengan kegiatan daur ulang. Oh, daur ulang ya. Alhamdulillah 5 tahun berturut-turut ini kita mendapat juara terus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas maupun ke tingkat provinsi. Wow, menarik juga ya Bu. Alhamdulillah untuk kegiatan daur ulangnya kita betul-betul berjalan di sini. Oke, untuk itu sendiri Bu, murid-murid kita sendiri Bu, berapa orang yang ikut di program ini Bu? Untuk kegiatan kewirausahaan dan karya ilmiah remaja ini kurang lebih 150 anak yang 150 aktif anak. di kegiatan eskul kita ini, yang juga sudah ya. membuat seni decoupage, jumputan, gantungan pot seperti ini. Kemudian ada juga pupuk kompos. Oh, pupuk kompos Ya, ini Bu. pupuk kompos. Ini juga hasil eskul anak-anak KIR kita. Oke. Oke Bu, untuk di program kita sendiri kita ada kerjasama nggak Bu dari pihak luar itu Bu? Oh iya ada. Untuk kegiatan kewirausahaan kita di bidang marketing itu kita ada kerjasama dengan Rumah Kreatif Bank Mandiri. Jadi kita di situ pemasarannya melalui RKB itu. RKB. Kemudian nanti bagi yang memesan itu pembayarannya langsung melalui Bank Mandiri. Oh, jadi langsung bayaran dari jadi Bank Mandiri. Betul, Oke. pemasarannya lewat Bank Mandiri. Jadi secara online, kemudian offline juga kita gunakan juga buat seluruh masyarakat yang ada di Musirawas ini. Jadi, kemudian kita ada juga kita juga melakukan kerjasama dengan Bank Sampah Induk. Oh, Bank Sampah Induk. Iya, Bank Sampah Induk Kabupaten Musirawas. Jadi di SMA kita ini kan ada yang namanya Bank Sampah. Bank Sampah Iya, Bank Sampah SMA Negeri Terawas. Jadi Bank Sampah kami ini nanti akan kami salurkan ke Bank Sampah Induk Musirawas. Oh, langsung disalurkan Iya, ya, Bu? langsung disalurkan ke sana. Jadi kerjasamanya kita ke Bank Sampah Induk untuk Kabupaten Musirawas. Oke, untuk jenis sampah sendiri itu gimana ya Bu? Sampahnya ada sampah organik, non organik, itu diantaranya sampah plastik. Yang non organik ini sampah plastik itu, plastik itu kita kumpulkan dari warga-warga sekolah ini, kemudian nanti bisa kita langsung jual ke Bank Sampah Induk. Oke. Oke, pemirsa Selampari TV, ternyata banyak juga program unggulan di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas ini. Dan untuk kalian yang mempunyai jiwa seni yang tinggi, silakan bersekolah di sini.
Oke pemirsa Selampari TV, untuk selanjutnya kita akan membahas ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas ini. Dan kita akan bertemu langsung kepada Ibu Angki. Halo Bu Angki, apa kabar? Halo juga. Oke pemirsa Selampari TV, kali ini kita sedang berada di pojok motivasi. Dan di sini kita sudah bersama dengan Ibu Angki, dan Bu Angki akan menjelaskan ada ekskul apa saja di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas sendiri. Oke Bu, bisa langsung jelaskan Bu? SMA Negeri 10 Musirawas itu memiliki 14 ekskul. Di antaranya olahraga prestasi, English Club, kelompok ilmiah remaja atau KIR, KMR, ada UKS, ada Pramuka, Paskib, dan Rohis. Oke Bu, untuk prestasinya sendiri Bu, yang paling menonjol dari beberapa ekskul itu apa saja Bu? Untuk prestasi bidang ekskul, alhamdulillah dari 14 kegiatan ekskul ini semuanya berjalan dengan aktif. Nah, yang menonjol itu sebelum masa pandemi. Kalau sebelum masa pandemi semuanya di stop dulu ya. Sebelum masa pandemi itu di bidang olahraga prestasi, ya khususnya bidang tinju, itu kita sampai dengan tingkat ikutin Popnas. Oh, Popnas ya. Popnas, ikut Popda, ikut Propop, ya, ikut Prapon. Oke. Untuk ekskul marching band itu pernah kita menang juga sampai dengan tingkat provinsi. Untuk kelompok ilmiah remaja atau KIR, itu kita selalu mengikuti lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan alhamdulillah 5 tahun berturut-turut ini kita selalu menjuarai, itu dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Oke, ternyata cukup banyak juga ekskul di SMA kita sendiri ya Bu. Ya, semoga ekskul itu pada saat pelajaran tatap muka nanti bisa berjalan seperti biasanya dan lancar ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Sama-sama. Oke pemirsa Selampari TV, setelah ini kita akan berbincang santai bersama dengan Pak Samsul. Dan Pak Samsul akan membahas Rohis di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas. Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya terus di Ini Sekolahku.
Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Raja Pak dari Selampari TV, Raja Pak. Oke. Iya Pak, tadi kan saya sudah berkeliling-keliling di SMA Negeri 10 Terawas ini Pak. Dan saya lihat banyak juga program unggulan dan ekskul yang diadakan di sini Pak. Tapi masih ada yang kurang gitu Pak, yaitu di bidang keagamaan Pak. Ya Pak, bisa Bapak jelaskan Pak untuk bidang keagamaan di SMA kita sendiri itu Pak? Oh ya, alhamdulillah. Bapak sekalian, sebenarnya kalau program keagamaan di SMA Negeri Terawas, alhamdulillah sebenarnya sekolah kita sudah dari awal itu memprogramkan program keagamaan sebagai unggulan di sini. Oh iya. Kalau dari sejarahnya, memang di Musirawas ini, SMA Negeri Terawas ini salah satu pelopor lah untuk jilbab di Musirawas. Ya. Kita sebagai pelopor awalnya. Kemudian dilanjuti juga 2009 itu ya. 2011 alhamdulillah kita juga sambil berjalan itu punya program infak Rp100. Oke, Dan kalau Bapak-bapak sekalian perhatikan, ini ada masjid di belakang kita. Iya. Ini awalnya dari infak dari siswa-siswi SMA Negeri Terawas, awalnya Rp100. Oke. Ya. Alhamdulillah 2009 kita mulai dan 2011 itu Ibu Heni membangun masjid dari infak yang didapatkan oleh siswa tadi. Dan alhamdulillah sampai hari ini program infak itu tetap berjalan. Nah, kalau kemarin itu Rp100, sekarang sudah hampir 5 tahun ini kita ambil Rp200. Oh, Rp200. Nah itu jadi infak wajib. Ya, Pak wajib. Iya. Ya Pak, saya lihat masjid ini cukup besar juga itu Pak. Alhamdulillah. Jadi digunakan untuk apa aja Pak masjid ini Pak? Kalau masjid ini kita gunakan di samping sholat 5 waktu, dipakai juga untuk sholat Jumat dan tentunya Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha itu di masyarakat sholat di sini. Ya Pak, selain digunakan untuk sholat 5 waktu itu Pak, itu ada kegiatan rohis nggak Pak di sana itu Pak? Ya ada kegiatan rohis. Ya. Pak Samsul ya? Ya Pak, untuk kegiatan rohis sendiri Pak gimana ya? Kebetulan Pak Samsul nih pembinanya. Kami sebagai pembina rohis, itu program rohis, itu ada program mingguan, ada program tahunan, ada program per semester. Jadi kalau program mingguan itu setiap hari Jumat itu rohis pasti melaksanakan sholat Jumat di sini anak-anak SMA Negeri Terawas sebelum masa pandemi. Ya, sebelum masa pandemi, jadi anak yang laki-laki wajib sholat Jumat di SMA Negeri Terawas. Oke. Kalau yang untuk program-program per semester atau apa namanya bulan puasa itu zakat fitrah itu juga diadakan di SMA Negeri Terawas. Oke, jadi untuk rohis sendiri itu Pak sudah ikut lomba belum Pak gitu? Kalau lomba itu setiap tahun kalau diadakan atau baik di kabupaten atau di provinsi itu kami terus mengirim baik Iya. untuk tahfidz Qur'annya atau hadroh atau rebana itu kalau ini kami ikuti terus. Iya, oh iya Pak, ini kan udah mau mendekati Hari Raya Idul Adha itu kan Pak. Itu kabar-kabarnya kita ada kurban Pak di sini Pak. Apa benar Pak? Pasti setiap mulai berdirinya SMA Negeri Terawas ini atau selama Ibu Heni menjabat sebagai kepala sekolah, itu alhamdulillah apa namanya program kurban ini ya termasuk juga keagamaan itu Ibu pasti kurban terus di SMA. Oh, setiap tahunnya ada kurban itu ya Pak. Wah, mantap Ya, juga. soalnya setiap tahun itu dua sapi. Oh, dua itu. Ya. Sapi, dan kita berbagi juga untuk Dewan Guru dan siswa-siswa yang tidak mampu di sini. Oke, ya pemirsa Selampari TV, selain program unggulan dan ekstrakurikuler yang cukup banyak tadi, ternyata di bidang keagamaan juga ditingkatkan juga di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas. Ya, untuk Bapak ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat? Ya, untuk masyarakat Musirawas, ayo Terawas, kemudian khususnya Kecamatan Terawas, ayo masuk sekolah di SMA Negeri 10 Kabupaten Musirawas ini. Insya Allah ini sekolah yang terbaik lah untuk anak-anak bapak-bapak sekalian untuk masuk ke sini. Selain pendidikannya, kualitas pendidikannya dan juga insya Allah
program keagamaannya di SMA Negeri Trawas itu terus berjalan dan insya Allah sesuaikan dengan keadaan kita hari ini. Terima kasih. Iya, iya pemirsa Selampari TV, ayo bersekolah di SMA Negeri 10 Trawas, Kabupaten Musirawas. Oke, jangan lupa saksikan program Ini Sekolahku di Selampari TV. Bah. SMA Negeri 10 mantap, Musirawas mantap, Ibu Heni luar biasa. Kadang sanubari merasa gundah, selalu diliputi rasa bersalah, terus menghantui di setiap langkah, kehilangan arah. Detik demi detik pun terlewati, tak terasa masa muda tak pergi, dan satu hari nanti kita mati menghadap Ilahi. Berbanyak amal sama di dunia untuk bekalan di alam baka. Tiada yang tahu batas usia, bertobatlah wahai manusia. Oh, akan usai segala yang engkau mulai. Oh, tak terasa segalanya ditelan masa. Hanya darinya aku